maka tentu ini harus menjadi perhatian. Tadi kita bersepakat untuk bersama-sama dengan Kakang Depak di tempat ini pukul 8.00, lalu kemudian kita sedikit mengulur waktunya. Nanti kita minta Kakang Depak untuk menasihati khusus terkait dengan hal ini, terkait dengan karena teman-teman di Powato yang kita amanati sebagai pengurus DPD ini memang masih muda-muda, masih milenial. Kalau anak-anak milenial kan masih perlu kita putar sedikit telinganya supaya dasar di dalam menjalani. Sebab mengelola organisasi ini tidak bisa lagi kita mengelola model dulu-dulu. Kalau dulu-dulu itu kan ya tiba masa tiba akal. Tapi sekarang ini betul-betul harus dikelola secara modern. Kita lihat saja itu tema. Bagaimana mengelola waktu, mengelola suatu kegiatan betul-betul harus dilakukan dengan matang dan cermat, sehingga kemudian kita ini bisa menampilkan lembaga dakwah ini betul-betul tampilan pertamanya saja itu sudah memberi kesan yang baik. Tampilan pertamanya saja sudah memberi kesan yang baik. Saya aja melihat Kang Depak tadi dari jauh nih, saya lihat ini anak muda 24 tahunan nih. Nah, walaupun setelah kita dekat, ekornya sudah putih kira-kira. Harus tampilan pertama yang harus kita perlihatkan, karena memang mengelola organisasi ini harus modern. Bapak Wakil Presiden saja memberikan gelar kepada Hidayatullah itu sebagai organisasi massa yang modelnya seperti Kopassus, pergerakannya cepat. Nah, kita yang di daerah ini harus bisa mengimbangi itu. Maka kemudian hal-hal yang formal dan lain sebagainya betul-betul penting untuk kita perhatikan. Selanjutnya, beban di kita juga sebagai organisasi yang sudah menjadikan pendidikan sebagai program mainstream, ini betul-betul harus kita perhatikan. Hampir kita bersyukur sekali di 6 kabupaten kota ini kita sudah hadir dan mayoritas sudah punya lembaga pendidikan, termasuk Malaysia ini termasuk yang lumayan karena dari LA sampai dengan tingkat SMK, kecuali Bualemo Kasihan yang sampai sekarang baru pada TPA. Nah, memang sudah ada lembaga pesantrennya, namun kita masih sedikit punya masalah di dalam pengelolaan santri, sehingga sampai sekarang masih lebih banyak santri luar ketimbang santri yang mondok. Ini juga jadi program yang harus menjadi pembicaraan penting dalam rapat kerja daerah untuk teman-teman di Bualemo, sehingga terjadi peningkatan supaya pemerintah telah memberi ruang yang besar kepada kita untuk kemudian kita mengambil bagian. Sebagaimana juga disampaikan oleh Kakang Wil ketika pembukaan Rakerwil kemarin, beberapa program ini sudah sangat sinkron untuk kita bekerja samakan. Karena itu kemudian kita harus memaksimalkan diri, melihat potensi-potensi ini untuk kemudian kita kelola, yaitu pendidikan. Semoga kemudian senantiasa ada perbaikan-perbaikan kita di dalam mengelola organisasi. Setiap tahun kita lakukan rapat-rapat kerja sekaligus untuk mengevaluasi dan membuat progres program kita untuk 1 tahun ke depan. Ini bukan sekedar sesuatu yang kita diskusikan, lalu ketika setelah selesai rapat program-program itu kita simpan di dalam laci. Tidak, tetapi bahwa bagaimana kita diskusikan 1-2 poin program, lalu kemudian kita tekadkan, kita belajar dan kita kerjakan. Sebab tentu itu yang menjadi pengharapan bagi kita semua. Yang terakhir, Bapak Kang Depak, Bapak sekalian, semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi jalan bagi seluruh kebaikan-kebaikan yang kita niatkan. Ada banyak sekali lahan dakwah yang mau kita kejar tanpa harus mengganggu lahan dakwah milik orang lain. Kita saat ini bagaimana memaksimalkan untuk menciptakan atau membuat rumah Quran Hidayatullah. Tidak perlu kita ganggu TPA-nya orang, tidak perlu kita ganggu majelis taklimnya orang. Kita cari mana yang memang membutuhkan
pengajaran Al-Quran kita datang dan kita ajari saja mengaji. Tidak usah lagi direcoki dengan materi-materi lain. Ajari saja mengaji. Karena sungguh masih banyak sekali masyarakat yang tidak tahu mengaji. Bahkan kasihan tua-tua ini masih setengah mati mengaji. Kita akan ambil bagian daripada itu semua untuk kemudian kita entaskan buta baca tulis Al-Quran yang masih sangat tinggi di masyarakat. Itu mudah-mudahan menjadi bahagian daripada niat kebaikan kita semua untuk kemudian menjadi perhatian kita kerjakan pada tahun 2022 ini. Demikian mungkin dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul makhluqat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus sadat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal karamat. Amma ba'd. Yang kami hormati Dewan Pimpinan Wilayah Hidayatullah Provinsi Gorontalo serta rombongan dari Gorontalo, yang kami hormati pembina, pembimbing Hidayatullah yang diistilahkan dengan murabbi dari Provinsi Gorontalo, yang kami hormati pimpinan daerah Hidayatullah Powato dan Bualemo beserta seluruh pengurus dan anggota yang kita sama-sama sebagai pembina yayasan, para asatidzah, hadirin dan hadirat peserta rapat kerja daerah gabungan Pohuwato dan Bualemo yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini atas izin Allah sama-sama kita bertugas di Kalimantan. Saya di Kalimantan itu akhir atau Desember tahun 91 ya. 91 saya di Kalimantan. Itu cukup lama saya di sana, 8 tahun. Saya mengajar di Al-Syarat, ada salah satu pulau yang ada di Kalimantan Timur, Pulau Gunung. Dia di belakang Pulau Tarakan, Kota Tarakan. Orang kalau menemukan pasti melintasi pulau. Pulaunya hanya 1 kecamatan. Jadi ketika saya tugas di sana, perkenalan pertama saya dengan Hidayatullah itu ketika saya berlangganan untuk beli majalah Hidayatullah. Dan saya banyak mendapatkan inspirasi dari tulisan-tulisan, cerita-cerita yang ada di dalam majalah tersebut dan cukup menarik. Bahkan kadang-kadang saya mengambil materi khotbah itu yang ada di dalam Hidayatullah. Nah, yang menarik adalah organisasinya adalah sebuah lembaga pergerakan, itu masuk sampai ke pedalaman. Paling minimal menjadikan Hidayatullah majalahnya. Dulu memang sempat semarak, tulisan-tulisan yang ada di dalam majalah tersebut sangat menarik sampai saat ini. Oleh karena itu ketika salah seorang pengurus menjumpai saya saat saya sebelumnya saya tugas di Bualemo. Saya di Bualemo itu dari 2001 sampai 2010. 2010 saya mutasi ke sini. Dan ketika ada pengurus yang datang untuk menawarkan menjadi anggota donatur di Hidayatullah ini, saya tidak banyak bertanya karena memang saya sudah kenal Hidayatullah. Bahkan ketika kegiatan SPQ di Balikpapan, di Kalimantan Timur yang dipusatkan di Balikpapan, kami
sempat silaturahim ke pondok pesantren Hidayatullah yang ada di Gunung Tembak waktu itu. Jadi kami ke sana itu waktu ada acara STQ tingkat provinsi Kalimantan Timur yang dilaksanakan di Balikpapan. Alhamdulillah perkenalan saya dengan teman-teman yang ada di Hidayatullah itu sudah cukup, sehingga yang menarik di program ya ketika kami berbincang di Hidayatullah di Gunung Tembak itu tentang perjodohan asatidah, itu yang menarik. Tidak waktu tahu kasih waktu jodoh, nanti setelah nikah baru kenalan. Nah, ini luar biasa. Kemudian setelah itu ada diberikan hikmah untuk turun kemana yang bersangkutan itu di Baitullah. Jadi ada kemiripan antara misi akhirat dan Hidayatullah. Kita di sana yang namanya abna, alumni itu harus sami'na wa ta'na. Masya Allah. Sampai guru itu akan tanya, apa istilahnya? Ada jawaban itu hanya diminta na'am la, iya atau tidak. Tidak ada orang bilang pasti na'am. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pergerakan dakwah di lembaga ini sudah diakui secara minimal secara nasional, karena memang semangat juang alumni-alumni yang ada di Hidayatullah ini itu sangat luar biasa, tidak mengenal medan. Mereka boleh masuk lewat misi dakwah, dan ini menjadi tugas kita ketika Allah menyatakan kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Oleh karena itu misi lembaga ini ada dua misi yang terpenting, adalah misi dakwah dan misi pendidikan. Itu adalah cara kita untuk mengamankan perintah dan informasi yang Allah sampaikan. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan ternyata ini yang jadi pegangan teman-teman kita yang di jamaah tabligh, istilah furuj. Jadi furuj itu ternyata itu dari ukhrijat linnas. Pokoknya tugas kita cuma dua, ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang ke masjid, wa tanhauna 'anil munkar. Itu tugas dan itu misi kita. Oleh karena itu saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Powato sangat memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini, dan ini adalah bagian dari tugas Kementerian Agama dalam pembinaan umat. Makanya saya dengan Ustaz Wahid, teman-teman yang ada di yayasan ini, lembaga ini mati. Oleh karena itu saya ucapkan selamat untuk semua pengurus yang ada di dua wilayah Kabupaten Powato dan Bualemo. Saya juga sudah sempat berkunjung ke Hidayatullah yang ada di Bualemo, yang di Botumo itu agak ke dalam itu. Memang pergerakan pendidikannya yang mungkin agak sedikit melambat, berpikir ya sampai hari ini. Tapi insya Allah dakwah mereka tetap jalan, dan Hidayatullah itu selalu diterima di kalangan masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Provinsi Gorontalo. Apa yang akan dihasilkan oleh rapat kerja sebagai tindak lanjut dari rapat kerja wilayah yang dilaksanakan pekan kemarin ini menjadi bagian dari pengembangan lembaga yang kita berada saat ini. Lembaga keagamaan saat ini memang menjadi incaran umat Islam, menjadi perhatian umat Islam, karena pada akhirnya di akhir zaman ini persoalan nilai-nilai keagamaan ini menjadi salah satu pelarian penting bagi umat Islam. Makanya
kita yang berada di lembaga-lembaga keagamaan untuk di akhir-akhir ini tidak lagi merasa pesimis seperti zaman dulu. Ada sebuah kekhawatiran kita mendirikan lembaga keagamaan ini kira-kira mau bisa berkembang atau tidak. Untuk saat ini sudah tidak seperti itu lagi, karena kedudukan dan keberadaan lembaga-lembaga keagamaan itu sudah setara dengan lembaga-lembaga yang lain yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Makanya saya sangat berharap walaupun raker ini dilaksanakan tidak maksimal, tetapi yang diharapkan adalah capaian yang direncanakan itu bisa maksimal. Insya Allah itu kira-kira seperti itu. Dan persoalan disiplin yang diharapkan tadi, saya pikir tidak terlalu melenceng jauh dari jalan yang disepakati. Karena memang kemarin saya dengan Ustaz pimpinan daerah sudah sepakat jam 8 mulai. Jadi hanya lewat kira-kira 7 menit. Karena di jam 9 ini saya menghadiri acara pengupisan dengan Pak Dandim. Beliau akan mutasi ke Sulawesi Utara dan di ini. Dan alhamdulillah ini termasuk Dandim yang sangat aktif di masjid. Jadi waktu Zuhur itu berjamaah beliau aktif. Hampir-hampir tidak ketahuan beliau beliau bawa saja ada pakai baju koko. Tadi saya beliau hanya kurang lebih 1 tahun lebih sedikit beliau akan mutasi ke Sulawesi Utara, dan lebih disayangkan lagi yang menggantikan beliau tidak seakhidat dengan kita. Jadi persoalan kesehatan. Hari ini ada pamitan beliau untuk tugas di tempat yang baru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, peserta Rakerda dan teristimewa pengurus wilayah Pidato dari Provinsi Gorontalo, mudah-mudahan kehadiran Bapak-Bapak dalam menakodai rapat kerja daerah di 2 daerah pada saat ini, kita berharap yang dihasilkan sesuatu yang boleh kita kerjakan. Karena istilahnya kadang-kadang yang dibicarakan di rapat kerja itu yang muluk-muluk, tapi pelaksanaannya tidak sampai seperti yang dibicarakan. Tetapi rencanakanlah apa yang boleh kita lakukan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Sedikit yang kita bicarakan dan boleh kita lakukan itu lebih baik daripada banyak program tapi ternyata hanya sebuah wacana. Tapi insya Allah saya berharap ke depan Hidatullah akan lebih maju dan lingkungan yang ada di sini di sebuah kampus yang sudah cukup lengkap mulai dari BA, PI, MTS, MA dan bahkan PSK. Jadi pendidikannya sudah cukup lengkap. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sebagai sekedar himbauan dan apresiasi yang boleh saya berikan kepada teman-teman bapak-bapak pengurus baik dari provinsi maupun daerah, pengurus wilayah dan pengurus daerah di Hidatullah yang ada di Kabupaten Buwoto dan Kabupaten Bualima. Mungkin sekedar ini yang boleh saya sampaikan, dan dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat kerja daerah gabungan daerah Kabupaten Buwoto dan Kabupaten Bualima secara resmi dibuka. Allah Akbar. Demikian, terima kasih. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita melangkah ke acara yang berikutnya, yakni doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Wahid. Aman kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Ini perlu dibacakan kita kepada Allah Taala ini. Mereka adalah Allah Subhanahu wa Taala. Semoga yang berjalan dari awal sampai akhir nanti Tuhan memberikan suatu hidup kami sekarang. Amin. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa Amin. Alhamdulillah.